Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Tommy, Pak Hendro. Siap. Bapak Ibu yang Oke. bergabung dalam Basic Training pada malam hari ini, saatnya kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi Oke, ini betul sekali Pak Deden. Basic Training spesial di mana Anda bisa langsung bertanya terhadap pakarnya ya. Siap. Tentunya Anda pada saat menjelaskan detox banyak sekali pertanyaan yang aneh-aneh ya, pertanyaan-pertanyaan apa mengapa dari orang-orang baru. Nah, saat ini kesempatan Anda untuk bertanya ya. Jadi sesi tanya jawab ini kita buka 2 sesi, Bapak Ibu masing-masing sesi untuk 3 orang penanya. Bagaimana caranya saya bertanya, Pak? Ada beberapa cara. Yang pertama, Anda bisa kasih emoticon atau tangan Anda untuk melambai seperti ini. Contohnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ya ada tangan melambai. Nanti kami moderator akan tanya Anda dan mute untuk Anda bisa langsung bertanya. Oke? Atau cara yang kedua, Anda bisa ketik di kolom chat. Misalkan Pak, saya agak susah nih untuk kasih emoticonnya. Anda kasih di kolom chat pertanyaan Anda seperti apa, nanti Pak Dr. Tommy akan jawab untuk Anda. Silakan, kita mulai Pak Hendro untuk sesi pertama. Oke, kita mulai pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Siap. Oke, baik Pak Deden, terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya, tapi nyalakan dulu kameranya ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Oke, yang mau bertanya silakan, boleh. Oke. Ya. Pak Deden, ini ada pertanyaan dari kolom chat Pak Deden. Baik, silakan Pak Hendro. Oke, ini. Kalau untuk orang gagal ginjal gimana Pak Deden? Oke. Pertanyaan pertama, untuk orang gagal ginjal itu bagaimana? Oke, dari Ibu Deborah. Baik. Dari Ibu Deborah. Itu pertanyaan pertama. Oke. Silakan pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Oke, siapa yang mau bertanya? Boleh, siapa saja yang mau bertanya boleh. Oke, dari Pak Samsudin. Silakan Pak Samsudin. Dibantu Pak, dibantu dinyalakan mikrofonnya Pak. Oke, siap. Oke. Oke. Ya. Siap. Malam. Selamat malam. Iya Pak, selamat malam. Ya, baik Pak. Saya kemarin minggu lalu ikut detox ya di teman-teman di Rangkas di Pandeglang. Setelah itu saya kan masih sebelumnya saya konsumsi obat-obat herbal di luar produk Norlan, itu masih saya minum nggak itu? Oke, siap. Baik. Barangkali Bapak bisa diperjelas Pak, obat herbal produk apa begitu? Yang Bapak konsumsi sampai sekarang? Produk ini seperti Mazon B gitu. Produknya seperti itu Pak. Jangan nampak ya? Oke. Tidak nampak Pak. Baik. Kandungan utamanya apa Pak herbal itu? Bapak bisa lihat mungkin di bagian komposisinya. Ini semacam jus ya, buah-buahan, ada guarana, akalberi, grape, manggis, gitu. Apel, semacam jus kayak gitu. Baik. Itu kemarin kan ginjal saya itu agak sakit, agak nyeri. Saya baca di Google ada produk ini, terus saya konsumsi, emang berkurang sakitnya itu. Nah terus seminggu kemudian saya baru ikut detox di Norlan gitu. Yang di Rangkas Bitung ya Bapak ya, terakhir ya? Ya. Karena obatnya masih ada, herbal ini masih suka saya minum saya. Oke, baik. Pertanyaan Bapak baru melakukan detox 1 minggu yang lalu. Apakah bisa suplemen-suplemen yang Bapak konsumsi sebelumnya itu Bapak habiskan begitu ya? Bapak masih minum begitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Baik Pak, kami catat pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, boleh silakan. Dokter Oma, silakan. Pertanyaan ketiga, silakan Pak Dokter Oma. Pertanyaan ketiga, silakan. Dokter Oma boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini ketika proses detox ya, waktu itu kan harusnya puasa ya, puasa di sini dalam artian kan diet gitu, nggak mengkonsumsi makanan yang mengandung katanya biji-bijian atau pewarna gitu ya, gitu kan 3 hari, dan sebelumnya itu kan jam 2 siang itu udah murni air gitu. Nah kebetulan waktu itu pasien saya mengkonsumsi jamur ya, jamur kayak jamur merang gitu, jamur itu
Ya kemudian ya secara ini apa itu jamurnya juga kayak model jamur yang keluar gitu. Ada istilah kayak pepes jamur lah, model gitulah pepes jamur. Nah itu sehingga apa itu harus pertama kan kotoran pertama ya dibuang, kedua dibuang, tapi yang ketiganya itu kayak model jamur gitu. Nah apakah ini harus ditekankan biar tidak membaurkan hasil detok gitu dengan misalnya nama ini toksik atau racun di dalam organ tubuh, misalnya kan ginjal, kemudian jantung. Nah ini yang seperti berapa patokannya gitu, atau emang pure harus kalau bisa sama air aja udah 3 hari gitu, atau hanya makan nasi aja gitu, atau bubur, jadi yang jangan yang lain, jadi biar tidak, tapi mengenyangkan gitu bagi si pasien gitu, nyaman atau dengan apa makanan-makanan yang artinya tidak membaurkan hasil dari detok gitu. Mungkin itu aja sih. Baik. Karena hasilnya itu jadi kayak baur gitu. Jadi baur ya, baik. Pak Dokter Iya. Oma bertanya mengenai proses pra-detox gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, waktu itu ada dari relasinya Pak Dokter setelah melakukan detox, sebelumnya ada makan jamur kayak macam jamur merang begitu ya Pak ya? Nah, itu masih keluar pada saat proses detox. Apakah harus mungkin tanda kutip dipertegas gitu ya Pak Dokter ya? Dipertegas H-3 menjelang prosesi detox itu makanan-makanan apa saja yang tidak dianjurkan supaya pengamatan hasil detoxnya ini tidak bias begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Baik Pak Dokter Tommy, saat ini kita sudah ada tiga pertanyaan. Betul sekali Pak Deden. Nanti kita akan jawab satu-satu ya, sambil Bapak Ibu sambil nanti bertanya juga, mengumpulkan pertanyaan untuk kita bisa buka di sesi kedua. Baik, silakan pertanyaan pertama Pak Hendro. Oke, pertanyaan pertama dari dijawab apa gimana? Boleh. Dijawab Pak Dokter. Dijawab Pak Dokter. Oke. Baik. Pertanyaan pertama, gagal ginjal. Gagal ginjal boleh nggak detox? Oke. Gagal ginjal itu ada 5 stadium ya, stadium 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya kalau udah stadium 4, stadium 5 itu dokter udah anjurkan cuci darah. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada masalah ginjal ya, kalau dibilang gagal ginjal itu sih konotasinya biasanya itu udah melakukan tindakan cuci darah. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah melakukan cuci darah, biasanya kalau gagal ginjalnya udah stadium 4 ke atas, 4, 5, biasanya dokter juga akan batasi minum airnya ya, artinya nggak boleh terlalu banyak minum air lagi karena beban ginjalnya akan semakin berat. Nah, untuk pasien-pasien seperti ini memang tidak bisa lagi dilakukan detox ya, karena pada saat proses detox Bapak Ibu tahu kan kita minum air itu 400 sampai 600 ml per satu sesi. Jadi kalau ada 4 sesi itu ada 4 kali 600 kurang lebih 2,4 liter dalam waktu 1 malam. Nah, biasanya orang-orang dengan gagal ginjal kronis yang sudah cuci darah itu nggak boleh sama dokter. Artinya memang pada saat itu dia tidak bisa ikut proses detox. Nah, tetapi untuk gagal ginjal stadium 1 ya, stadium 2 itu masih bisa. Nah, ini perlu data laboratorium. Karena biasanya yang konsultasi ke saya itu datanya nggak lengkap, kemudian tidak ada hasil laboratorium. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa memutuskan karena memerlukan data pemeriksaan yang lebih lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada data-data orang yang sakit yang lebih lengkap, saya bisa memberikan advice ya atau saran ya. Tapi kalau misalnya cuma kreatininnya meningkat, ureumnya meningkat 2 kali lipat, itu masih bisa. Biasanya kita anjurkan untuk perbaikan dengan proses detox. Tapi kalau udah cuci darah 2 kali seminggu atau seminggu 3 kali, nah sebaiknya sih tidak dilakukan detox ya, diperbaiki dengan produk yang lain. Produknya apa? Cordyceps, bagus sekali tuh. Cordyceps bagus banget untuk orang-orang yang meningkatkan metabolisme ginjal dan liver kita. Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa dilakukan detox, kita bisa berikan cordyceps aja dulu untuk sementara ya. Itu yang pertama untuk gagal ginjal. Lalu yang kedua, tadi Bapak yang detox, ini masih punya produk yang lain nih, ada suplemen, ada herbal. Boleh diminum nggak? Ya boleh, silakan, bagus ya. Jadi setelah detox itu apapun boleh, mau herbalnya lanjut boleh, mau nutrisinya boleh, mau obat dokternya
boleh bebas ya. Justru dengan setelah proses detox, Pak, nanti herbal itu akan lebih efektif, akan kerjanya lebih cepat dan lebih tepat ya. Nggak perlu dosis yang terlalu tinggi. Obat-obatan pun nggak perlu dosis yang terlalu tinggi. Pelan-pelan obat. Sinyal mungkin Pak Hendro ya. Sinyal mungkin. Boleh. Nggak apa-apa. Boleh mungkin dilanjut Pak Deden. Baik. Jadi pertanyaan yang kedua tadi mengenai suplemen-suplemen tambahan, apakah bisa dikonsumsi Pak setelah detox? Tentu bisa ya. Nah ini juga mungkin jadi salah satu fenomena ya buat Bapak Ibu bahwa detox ini itu sangat membantu untuk teman-teman kita yang mereka bekerja di industri suplemen ya, suplemen herbal seperti apapun. Pada saat pasiennya mereka atau konsumennya mereka di detox dulu, maka itu akan jauh meningkatkan efektivitas produk mereka di pasiennya, gitu ya. Jadi produk kita ini itu sangat bagus dan sangat bersinergi dengan suplemen-suplemen dan herbal-herbal yang lainnya ya Pak ya. Jadi pertanyaan kedua Bapak itu bisa dikonsumsi. Nah ini sambil kita menunggu Pak Dr. Tommy untuk online kembali. Pertanyaan yang ketiga tadi masih pending ya dari Pak Dr. Oma, betul. Mengenai makanan-makanan pra-detox itu apakah harus kita benar-betul disarankan untuk tidak memakan makanan yang mirip dengan hasil toksin supaya hasilnya itu tidak bias. Oke, sementara kita menunggu Pak Dr. Tommy. Pak Dr. Tommy sudah online kembali. Halo Pak Dr. Tommy. Ya, gitu ya. Oke, silakan Pak Dokter. Ya, Pak Dr. Tommy. Pertanyaan kedua boleh silakan produk yang diminum silakan diteruskan ya Pak ya. Tapi setelah habis sebaiknya nanti belinya produk Norland Pak untuk tahap selanjutnya, tahap 2-nya ya, untuk perbaikan sel supaya lebih nyambung ya. Herbalnya kalau masih ada dihabiskan, tapi kalau udah habis nanti tinggal beli produk Dye Vital atau peptide, itu akan lebih komplit, lebih bagus ya. Oke, yang ketiga, Dr. Oma tadi menanyakan tentang proses pra-detox. Ini kita kan ada beberapa hal yang kita perhatikan sebelum pra-detox. Misalnya makanan-makanan berwarna, ya buah-buahan berwarna. Kenapa sih kita nggak dianjurkan? Karena akan nyaru, Bapak Ibu, akan nanti membuat pembacaan toksinnya akan menjadi tidak jelas ya. Yang kita kira toksin ternyata misalnya adalah buah naga atau buah apa ya yang warnanya merah misalnya seperti itu ya. Nah, itu akan membuat nanti pembacaan toksinnya menjadi tidak jelas. Nah, jadi itu Dokter Oma, kalau misalnya halo, ya. Kedengaran Pak Dokter. Silakan Dok. Ya, jadi betul kalau misalnya kira-kira makanan tersebut akan menyerupai toksin, nah itu kita sampaikan kepada customer kita ya, bahwa Bapak Ibu kalau bisa di hari sebelumnya ya itu makanan, biasanya Pak Hendro itu udah detail biasanya buah-buahan apa aja yang tidak disarankan, itu biasanya Pak Hendro ada broadcast ya ke peserta detox biasanya, termasuk mungkin jamur-jamuran yang berwarna putih ya, yang berwarna jamur warna apa biasanya Pak Hendro ya yang bisa menyerupai toksin ya. Betul. Tapi itu tidak mutlak. Artinya Pak udah terlanjur kemakan gimana Pak? Masa mau dimuntahin? Nah ya udah. Kalau udah terlanjur kemakan ya sudah ya. Artinya selanjutnya jangan lagi ya. Artinya ya itu nanti kita bisa lihat lah nanti di pembacaan toksin. Kalau jamur biasanya jelas ya ininya jamur, atau kita bisa tanya, biasanya kan nanti pembimbing akan menanyakan ada makan jamur enggak Bu, ada makan biji cabai enggak, ada makan macam-macam, itu bisa dikonfirmasi pada saat pembacaan hasil. Nah kalau memang ada, nah itu akan menjadi pertimbangan dari pembimbing detox nanti ya, untuk menganalisa apakah betul racun atau dari makanan, kira-kira seperti itu. Pak Deden mungkin ada tambahan, silakan Pak. Baik, cukup jelas Dok. Ya, nanti untuk pra-detox, Bapak Ibu kalau misalkan ada teman-teman yang ingin melakukan detox pertama kali dan perlu bimbingan lebih lanjut, Bapak Ibu nanti bisa arahkan untuk ikut di detox camp kota terdekat atau ikut detox camp online.
ya. Detox camp online biasanya nanti kita akan bimbing langsung, ada Pak Dokter Jabar, ada Pak Dokter Tommy, ada teman-teman yang lain. Nah, di situ juga akan disampaikan lebih detail. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa arahkan teman-temannya untuk bisa ikut detox camp online, apalagi mereka yang baru pertama kali detox. Begitu Pak Hendro ya, kita buka lagi untuk sesi yang kedua bagi 3 orang penanya. 3 orang penanya lagi ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Boleh. Ini saya udah ada pertanyaan di kolom chat. Saya baca aja langsung Pak Dokter Pak Deden ya. Silakan Pak Hendro. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Della Martini. Kalau yang tukak lambung, apakah betul tidak dianjurkan detox? Dan apakah orang yang sedang menderita sakit kelenjar getah bening boleh ikut detox sel? Ada yang kanker hati juga, gitu pertanyaannya. Oke, silakan. 2 pertanyaan ya dari Ibu Della ya. Betul. Oke. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Haji Agus. Pak, izin bertanya, sudah ikut detox tapi nggak BAB? Begitu pertanyaannya Pak Deden. Siap. Sudah ikut detox tapi nggak BAB. Tapi nggak BAB. Sudah ikut detox tapi nggak BAB. Oke. Pertanyaan ketiga ini dari Ibu Atila. Bagaimana penjelasan ke member bahwa GI Vital dan peptide adalah suplemen untuk sel? Karena menurut member tersebut, makanan sel itu bukan yang seperti itu, Pak Deden. Oke, bagaimana cara menjelaskannya? Oke, silakan, itu 3 pertanyaan, Pak Deden. Pak Dokter Tommy sudah ada 3 pertanyaan untuk sesi yang kedua ini. Sesi yang pertanyaan pertama dari Ibu Della, ya, yang menanyakan. Silakan Pak Hendro. Lambung, tukak lambung dan kanker ya. Lambung, ya, betul. Tukak lambung, yang kelenjar getah bening sama kanker hati, Pak Dokter. Ya, pada prinsipnya Bapak Ibu, semua orang ya yang mengalami masalah kesehatan itu bisa kita lakukan detox, bisa ya. Nah, tapi ada beberapa hal ya orang-orang yang memang tidak bisa kita detox ya. Nah, di sini saya sharekan aja, siapa aja nggak boleh detox, Bapak Ibu. Pertama, anak-anak ya. Anak-anak di bawah 12 tahun biasanya kita nggak anjurkan. Lalu ibu hamil, ya, menyusui, masa haid, itu juga harus ditanyakan sebelum detox. Lagi hamil nggak atau lagi haid nggak? Nah, kalau lagi haid itu harus ditunda ya. Kemudian orang dengan perdarahan aktif, ya, masih haidnya perdarahan, ususnya perdarahan, itu kemudian masih otaknya perdarahan dalam fase akut, nggak boleh dilakukan detox ya, artinya dia dalam serangan jantung, serangan stroke, serangan yang masih akut ya, yang belum stabil. Nah, dia belum boleh melakukan detox. Lalu orang dengan pengawasan khusus dokter ya, dengan kasus-kasus penyakit tertentu, orang dalam masa kritis juga nggak kita detox ya. Nah, pasca operasi besar minimal 1 tahun dan pasca operasi jantung itu minimal 18 bulan atau 1,5 tahun. Dan juga orang-orang yang memiliki batu-batu yang gede ya, batu-batu besar, batu empedu dan ginjal yang lebih dari 2 cm. Nah, ini juga tidak kita anjurkan untuk melakukan detox. Nah, lantas bagaimana dengan kanker? Kanker juga sama. Kanker tadi juga ada 4 stadium ya. Nah, stadium awal, stadium 1, 2, kita bisa dibantu dengan proses detox. Sedangkan stadium akhir, 3, 4, udah tidak bisa dilakukan detox lagi. Jadi diberikan produk-produk seperti peptide dan GI Vital. Ya, 2 produk itu. Nah, tukak lambung bisa nggak didetox? Ya bagus. Ya, kemudian orang kanker bisa nggak? Bisa. Ya, asal stadiumnya masih stadium awal. Kalau stadium akhir itu udah nggak bisa, harus melakukan kemoterapi. Ya, dan ingat proses detox tidak menggantikan kemoterapi. Saya ulangi, detox tidak menggantikan kemoterapi, tapi berdampingan. Ya, jadi kemoterapi tetap dilakukan, kemudian detox juga tetap dilakukan. Jadi dilakukan dua cara pengobatan, 2 cara terapi yang bersamaan supaya hasilnya bisa lebih maksimal ya. Itu Pak Hendro ya. Oke, siap Pak Dokter. Oke, makasih. Yang kedua. Yang kedua ya Pak Dokter. Saya udah detox tapi kok nggak BAB, maksudnya mungkin Pak Dokter, tapi ini ada lanjutannya. Nah, sampai di rumah juga BAB-nya normal 2 kali sehari. Ini maksudnya. Nah, coba kita cek nanti ya detox di mana, ada kesalahan di mana. Ya, Pak Haji, nanti coba pembimbing detoxnya di Pak Hendro mungkin bisa nanti konsultasi ya. Kemarin bagi detoxnya harusnya sih enggak ya. Harusnya setiap proses detox pasti akan keluarkan racun, ya itu juga digaransi oleh perusahaan. Nah, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan atau hal-hal yang ketuker atau bagaimana, atau karena saya nggak lihat teknisnya seperti apa ya, mungkin Pak Hendro bisa bantu cek nanti ya. Dan bisa kita lihat nanti ada masalah di mana, kenapa kok malah nggak BAB, dan pas pulang ke rumah BAB-nya normal ya 2 kali sehari.
Nah, pasti ada sesuatu yang keliru pemakaian atau apa ya, atau hal-hal pradetok yang tidak ditaati, misalnya ada minum kopi, teh, dan lain-lain ya, atau Bapak terlalu stres ya, atau lain-lain lah. Nanti coba kita dalami lagi nanti dengan pembimbing dan pengundang detoxnya gitu Pak Hendro. Siap, Karena baik. biasanya ada beberapa hal yang membuat orang nggak BAB. Satu, stres Pak. Yang kedua biasanya karena terlalu banyak minum kopi atau teh sebelumnya. Yang ketiga itu biasanya karena nggak rileks ya selama proses detox ya. Atau ada juga yang botolnya kebalik kemarin Pak Hendro, botolnya Ya, hijau malah betul. dia minum botol Diminum putih, ada yang seperti itu ya. Kemudian ada juga yang biasanya ya masalah lambung yang Ya, kronis sekali ya, yang sampai sampai lambung yang kronis begitu ya, itu juga kadang-kadang ada masalah dengan BAB-nya. Atau misalnya dia wasir sehingga takut BAB, takut kalau keluar darah akhirnya ditahan, akhirnya nggak BAB ada betul. macam-macam. Ya coba kita dalami nanti mengapa Betul bisa sekali, Pak seperti Dokter. itu ya. Siap. Izin Ya, kayak yang menambahkan terakhir, ya, jawaban ya untuk silakan Pak Pak. Haji Agus. Pak Haji Agus, ini berdasarkan pengalaman kami, tentunya jumlah BAB setiap orang dalam proses detox itu tidak jadi untuk perbandingan. Misalkan teman Betul. sekamar saya BAB-nya sudah 5 kali, saya kok belum sama sekali. Nah itu gimana gitu ya? Itu tentunya berbeda setiap orang, jumlah BAB, jumlah proses pengeluaran toksinnya itu berbeda sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Nah mungkin dari Pak Haji Agus juga timbul pertanyaan, Pak, kalau misalkan selama saya proses detox, saya tidak keluar atau tidak BAB, apakah detox saya gagal? Nah, mungkin pertanyaannya seperti itu. Tentunya tidak, gitu ya, tentunya tidak. Memang ada beberapa kasus yang jumlah pengeluaran toksinnya itu sangat sedikit, ya, sangat sedikit, atau mungkin kalau tadi pertanyaan Bapak tidak keluar sama sekali selama proses 16 jam itu. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Toksin yang dikeluarkan itu ada 3 jenis, ada 3 bentuk ya Bapak Ibu ya. Ada toksin yang bentuknya gas, ya. Emang ada Pak? Ada. Contoh kayak kita misalkan nggak bisa buang angin. Kita nggak bisa buang angin. Jadi penyakit nggak? Jadi penyakit. Nah biasanya kita akan banyak kentut ya, atau banyak sendawa, itu gas-gas banyak keluar. Ada lagi toksin yang dalam bentuk air, ya, yang keluar. Nah itu biasanya melalui air kencing, ya, buang air kecil dan segala macam juga keluar. Nah yang dimaksud yang bisa diamati itu adalah toksin yang dalam bentuk padat. Kenapa padat? Karena itu yang bisa disaring, gitu ya. Pak, bagaimana kalau misalkan saya belum mengeluarkan toksin yang padat ini selama 16 jam? Bapak nggak usah khawatir. Memang ada 1-2 yang bisa terjadi seperti ini, tapi Bapak perlu ingat bahwa proses detoksifikasi itu bukan hanya terjadi di 16 jam pertama. Proses detoksifikasi itu akan berlangsung selama 120 hari di dalam tubuhnya Bapak. Biasanya mungkin 16 jam Bapak belum keluar, atau baru BAB-nya 1 atau 2 kali. Nanti pada saat Bapak pulang ke rumah gitu ya, pulang ke rumah baru pada keluar tuh, pada istilahnya kalau bahasa Sunda tuh ngaburu jul gitu ya. Pada keluar tuh rombongan gitu ya. Cuman pada saat itu terjadi, maaf, itu kan sudah tidak disaring ya. Betul. Tapi kalau Bapak bisa amati, itu banyak sekali toksin-toksin yang keluar, hanya mungkin terlambat ya. Dan termasuk juga Pak, misalkan di 16 jam pertama ini toksin yang saya keluar ini kok sedikit, saya merasa kurang puas. Nah, itu juga nggak usah khawatir. Biasanya ada proses selama 120 hari ke depan, ada proses toksin-toksin susulan yang akan keluar dari tubuh kita seiring dengan kita BAB dan buang air kecil secara normal. Nah, nanti setelah Bapak Ibu pulang ke rumah, itu sangat disarankan untuk memperbanyak minum air putih hangat. Gitu ya, tambahannya. Baik, siap. Silakan Pak Hendro. Terima kasih. Pak Deden, saya boleh bertanya nggak Pak Deden? Ini untuk proses pradetoknya itu kalau nggak benar itu mempengaruhi nggak Pak Dokter? Pak Deden, Pak Dokter. Kalau proses pradetoknya nggak benar, gitu. Artinya nggak sesuai. Itu mempengaruhi nggak BAB-nya keluar atau enggak? Karena kan kebanyakan ada yang baru kenal hari ini, besoknya langsung detok gitu. Oke, baik, siap. tentu berpengaruh Pak Hendro. Justru itu proses pradetox itu kalau bisa ya kita lakukan dengan baik, dengan betul ya, dengan serius ya, bahwa kita memberikan waktu kesempatan kepada sel kita untuk pembersihan. Tapi kadang-kadang memang agak sulit ya untuk menaati sampai 100%. Tapi kan tetap kita usahakan semaksimal mungkin ya proses pradetox ini bisa berjalan dengan baik, supaya detox kita pun lebih sempurna gitu Pak Hendro. Nah, tetapi kadang-kadang ya karena lupa atau mungkin tidak terjaga ya
nggak apa-apa ya, walaupun bisa mempengaruhi apa namanya toksin ya yang kelihatan nanti, dan juga bisa membuat ya hambatan-hambatan seperti tadi, misalnya lambat keluar toksinnya dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa diusahakan pradetox itu menjadi wajib kita lakukan dengan serius ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Tommy, terima kasih Pak Deden. Oke, pertanyaan terakhir tadi Pak Dokter, Pak Deden, bagaimana penjelasan ke member bahwa GI Vital dan peptide adalah suplemen untuk sel? Karena menurut member tersebut makanan sel itu bukan seperti itu. Gitu. Mohon penjelasannya. Oke, silakan. Silakan Pak Dokter. Ya. Istilah makanan sel itu kan istilah kita, istilah awam makanan sel. Sebenarnya sel itu bukan seperti ada mulutnya terus dia makan dia mengunyah, bukan ya. Jadi sel itu tersusun atas dinding sel yang paling luar, dinding sel, lalu di dalamnya ada komponen-komponen sel. Nah, dinding sel dan komponen sel itu terbuat 70-80% itu dari fosfolipid atau lemak dan protein ya. Artinya asam amino ya yang kita minum ya, yang ada di peptide itu adalah bagian pembentuk dari dinding sel dan komponen sel. Itu yang dimaksud makanan itu loh. Bukan artinya dia makan ngunyah gitu, enggak ya. Bahan pembentuk dinding sel, bahan pembentuk dari komponen sel itu 70-80% adalah fosfolipid. Artinya yang seperti bata-batanya ya. Kalau kita bangun rumah tuh bata-bata. Nah, bata-bata itu adalah asam amino yang menyusun dinding sel. Nah, kebayang kalau misalnya asam amino ini kurang atau rusak, tentu dinding selnya akan rapuh, akan gampang rusak, dan metabolisme sel akan terganggu. Seperti itu Pak Hendro. Iya. Nah, untuk lebih detail tentang dua produk ini, bisa nanti nonton sendiri videonya yang ada di channel YouTube kita ya. Bapak Ibu tinggal kunjungi Norlan Indonesia. Kalau orangnya bingung misalnya, dia belum ada gambaran ini peptide buat apa sih, tinggal kirimin aja link videonya ke mereka supaya ditonton untuk lebih jelas ya. Kalau masih ada pertanyaan atau diskusi, bisa diundang ke acara detox seminar kita seperti ini, atau ke basic training juga bisa, atau nanti ketemu Dokter Jabar di detox camp online ya setiap hari Sabtu, begitu ya. Nah, jadi dua produk itu, peptide dan GI Vital, itu sudah menjadi tren nanti di masa depan. Bagaimana dua produk ini ya, GI Vital dan peptide itu akan menjadi salah satu produk yang akan digunakan oleh banyak sekali terapi kesehatan untuk supaya dia bisa mengembalikan sel menjadi sel yang sehat kembali ya. Nah, GI Vital itu memiliki satu teknologi restorasi regeneratif ya, yang juga nanti bisa ditonton di videonya. Bagaimana produk ini bisa meregenerasi sel saluran cerna yang rusak dengan satu cabang ilmu namanya restorasi regeneratif, Pak Hendro. Itu nanti bisa nonton di video YouTube-nya, ada di sana ya. Pak Deden mungkin mau menambahkan, silakan. Pak Deden, makasih Pak Dokter. Cukup Pak Dokter. Ya, cukup Pak Dokter. Nah, Bapak Ibu yang mungkin di antara Bapak Ibu masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kami banyak sekali konten yang Bapak Ibu bisa pelajari melalui channel sosial media kami di norlan.indonesia di YouTube ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa konsultasi 24 jam di WhatsApp group. Di sana tidak hanya kami hadir, juga ada para pembimbing Bapak Ibu, para orang-orang yang sudah sangat berpengalaman membimbing teman-teman lainnya melakukan detox. Jadi kami selalu berbagi ilmu, berbagi pengetahuan melalui WhatsApp group itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena keterbatasan waktu di meeting Zoom malam hari ini, Bapak Ibu bisa dengan puasnya untuk bertanya melalui WhatsApp group kami, begitu ya, seperti itu. Silakan Pak Hendro. Oke, terima kasih. Untuk peptide dan GI Vital mungkin akan kita bahas di basic training selanjutnya Pak Hendro ya.